Halo teman-teman, sahabat Lombok Programming Academy. Video kali ini merupakan video edisi jual source code, di mana pada video kali ini kami akan menawarkan salah satu source code yang kami jual, yaitu source code sistem pakar metode backward chaining dengan menggunakan Java GUI dan MySQL, di mana studi kasus yang digunakan adalah diagnosa penyakit ikan air tawar. Ya, jadi teman-teman, source code ini merupakan pengembangan dari kasus sebelumnya di mana metode yang digunakan adalah metode forward chaining. Nah, namun kali ini sistem pakar yang dikembangkan ini menggunakan metode backward chaining ya. Oke, teman-teman, sebelum kita lanjut eh, menjelaskan dan mendemonstrasikan source code yang kami jual, kami ingin menyampaikan juga jasa dan layanan yang Lombok Programming Academy tawarkan, yaitu pertama konsultan atau bimbingan tugas akhir untuk mahasiswa informatika dan baik itu S1 maupun S2 ya. Kami berpengalaman dalam membantu membimbing banyak sekali mahasiswa-mahasiswi jurusan informatika dalam menyelesaikan tugas akhirnya. Yang kedua itu ada jasa pembuatan aplikasi baik untuk usaha, website dan lain sebagainya ya. Yang ketiga itu jasa kursus privat pemrograman. Jadi bisa one on one atau by group ya. Dan yang keempat itu konsultan atau bimbingan tugas kuliah. Jadi kalau yang keempat ini kalau ada mahasiswa informatika yang mengalami kesulitan dalam mengerjakan tugas kuliah bisa melakukan bimbingan atau konsultasi dengan kami. Nanti kami akan bantu bimbing dan arahkan pengerjaan tugasnya ya sehingga tidak mengalami kesulitan. Oke, itu dia teman-teman sekalian jasa dan layanan yang kami tawarkan. Oke, kita lanjut untuk source code yang dijual ini ya. Jadi teman-teman sekalian source code ini bisa didapatkan dibeli melalui blog ya, blog hamzomadist.blogspot.com. Nanti linknya ada di deskripsi ya. Jadi di sini di blog ini langsung ke menu source code. Jadi, nah ini dia teman-teman. Nah, paling bawah itu sistem pakar forward chaining ya dengan Java GUI dan MySQL studi kasus diagnosa penyakit ikan air tawar dengan harga hanya 250.000 saja. Nanti ya teman-teman akan dapatkan yaitu source code-nya, full source code ya yang bisa dimodifikasi untuk keperluan tugas kuliahnya, tugas akhirnya. Kemudian ada database-nya dan panduan penggunaannya ya. Untuk panduan rekonstruksinya nanti kami akan ini juga kasih bonus ya. Karena mirip dengan apa namanya source code metode forward chaining. Jadi nanti bisa kami kirimkan panduan rekonstruksi untuk apa namanya metode forward chaining ya untuk bisa ditiru sehingga teman-teman sekalian mampu membangun sendiri ya, merekonstruksi ulang atau membangun sendiri aplikasi sistem pakar ini. Oke, itu dia teman-teman harganya hanya 250.000 saja ya, sangat cocok untuk teman-teman sekalian yang sedang ada tugas kuliah ya untuk sistem pakar, mata kuliah sistem pakar atau yang sedang mengerjakan tugas akhir. Biasanya untuk mahasiswa D3 ini sangat cocok ya untuk kalian. Oke, itu dia teman-teman fasilitas dan harga yang ditawarkan dari source code yang kami jual. Nah, adapun cara pembeliannya yaitu teman-teman bisa lihat dengan mengklik beli sekarang ya. Nah, jadi sini akan muncul ini ya, modul modal ya cara pembelian atau membeli source code. Jadi pembelian source code ini dapat dilakukan dengan cara mengkonfirmasi melalui fasilitas WA yang tersedia pada blog ini ya. Jadi yang ini sebelah pojok kanan bawah ya, ada fasilitas chat me ya. Kemudian konfirmasi, silahkan tuliskan judul dari source code yang ingin dibeli. Selanjutnya konfirmasi pembayaran ya, lakukan pembayaran sesuai dengan harga yang tertera. Kemudian kirimkan buktinya ya. Jadi pembayaran dapat dilakukan melalui satu rekening mandiri dengan nomor sekian ini rekeningnya
atau melalui akun Dana ya, dengan nomor sekian. Ini sudah ada ya. Nah, di sini perlu diperhatikan oleh teman-teman sekalian yang ingin membeli source code, catatan ya. Satu, lakukan konfirmasi terlebih dahulu ya untuk pembelian source code-nya sebelum melakukan pembayaran. Kedua, pengiriman file akan dilakukan pada hari yang sama setelah konfirmasi dilakukan. Jadi hari yang sama ya. Yang ketiga, apabila melakukan konfirmasi pada malam hari, maka file akan dikirimkan pada esok harinya. Jadi kalau di atas jam 8 atau jam 9 itu biasanya pengiriman filenya akan dilakukan besoknya ya. Oke, itu dia teman-teman cara pembelian source code-nya. Nah, sekarang langsung saja kita demonstrasikan dan ini ya, lihat aplikasi dari sistem Pakar yang ditawarkan ini. Oke teman-teman, ini dia project dari sistem Pakar metode backward chaining ya, dengan Java GUI dan MySQL. Jadi langsung saja kita demokan ya. Oke. Nah, ini dia form login-nya ya. Untuk passwordnya admin. Nah, ini dia tampilan dari aplikasinya, di mana di sini ada 1, 2, 3, 4 menu ya. Menu data master, rule, konsultasi, dan user. Kalau di data master ini ada submenu data penyakit, data gejala ya. Kita lihat ya. Ini dia form ininya data penyakit. Di sini fungsinya untuk memasukkan data penyakit dari ikan air tawar ya. Di sini ada kodenya, nama penyakitnya, deskripsi, pencegahan, dan obat. Untuk menginputkan data penyakit bisa langsung diinputkan di sini, detailnya di sini, kemudian tekan tombol simpan ya. Nah, untuk melakukan perubahan tinggal pilih data yang sudah ada di tabel, tinggal ubah apa namanya bagian yang ingin diubah. Oke. Nah, begitu juga untuk menghapus ya, tinggal pilih ini. Misalnya kita inputkan saja ini sebagai contoh, kita pakai ini 10 ya. Ini penyakit ke 1, 2, 3, anggap aja berbeda ya. Sisanya ini sembarang, obatnya sembarang saja. Kita simpan. Oke, maka akan ditambahkan data penyakit baru ya sini B0010. Nah, kalau kita hapus, pilih dulu yang ingin dihapus, kemudian tekan tombol hapus. Di sini akan muncul jendela konfirmasi dan kita pilih yes ya. Oke, sudah kembali lagi datanya seperti semula ya, data yang ditambahkan tadi sudah terhapus. Itu dia POM data penyakit. Nah, kita lihat POM data gejala ya. Di sini ini dia POM data gejala untuk memasukkan data gejalanya ya. Di sini ada kode, organ, dan gejala. Tinggal masukkan kodenya, misalnya G1212 ya. Ini kita sirip, kemudian kuning, ini ya, marun. Ya, anggap saja seperti itu ya, sampel saja. Data tersimpan, kita lihat G1212 ya, yang tadi kita tambahkan. G1212 ini dia. Nah, kalau mau mengubah tinggal pilih, kemudian ubah organ dan gejalanya ya. Nah, nanti tekan tombol simpan, maka data akan berubah. Misalnya contohnya ini. Nah, langsung berubah ya. Kalau mau hapus tinggal pilih datanya, kemudian tekan tombol hapus ya. Nah, sini yes. Terhapus, maka data gejala yang tadi sudah ditambahkan akan terhapus ya. Nah, jadi itu dia penggunaan dari POM data gejalanya. Nah, di sini ada POM rule ya. Jadi gejala setiap penyakit. Jadi setelah memasukkan data masternya, data gejala dan data penyakitnya, kita bisa mengatur rule ya atau gejala dari setiap penyakit ya dengan cara memilih kode penyakitnya. Kemudian pilih data gejala di sini ya yang sebelah kiri ini daftar gejala yang sudah dimasukkan di POM data gejala sebelumnya. Jadi untuk setiap penyakit bisa dimasukkan gejala-gejalanya ya, rule-nya. Jadi POM data gejala setiap penyakit ini akan menjadi rule ya bagi sistem untuk melakukan identifikasi penyakit ikan ya. Jadi
Untuk penyakit kutu dengan kode P001, nanti gejalanya seperti ini ya, kulit, warna gelap, kulit warna pucat, kulit luka, sirip bercak merah ya, sesuai dengan panduan, yang ada di ini ya, rule yang sudah ditetapkan. Jadi nanti rule-nya itu sebenarnya, rule-nya itu bisa dilihat detail di ini ya, di buku sistem pakar metode forward chaining ya, karena di situ detail dari, apa namanya, manual ya, perhitungan manual dari sistem metode, forward chaining ya. Jadi rule-rule yang di ini, untuk identifikasi penyakit ikan air tawar bisa dilihat di sana. Nah ini dia bukunya ya, bisa diklik di sini. Oke, langsung ke, apa namanya, ke Google Play ya. Jadi detail dari penerapan atau proses pembentukan rule-nya bisa dilihat di sini ya, di bab 1. Bisa lihat di presampel-nya juga ya. Kalau presampel kelihatan dia aturan-aturan dari identifikasi atau diagnosa penyakit ikan air tawar ini. Bisa dilihat di sini. Oke, kita lanjut. Nah, di sini kita bisa tambahkan gejalanya ya, gejala untuk penyakit kutu ini misalnya kita ini insang ya, insang bercak merah, kita tambahkan sebagai gejalanya. Kita pilih dulu gejalanya, kemudian tekan tombol ini ya, yang menghadap ini, panah ke kanan ini. Nah, kita tekan, setelah ditambahkan, nah langsung tekan tombol simpan. Oke, begitu juga kalau mau nambah banyak tinggal tambahkan dulu ya sini, eee, tambah, ini ya, tambah terus simpan. Nah, gitu ya. Kalau mau menghapus gejalanya, tinggal pilih yang gejala penyakit ini, gejala yang di sebelah kanan, kemudian, tekan tombol yang di bawahnya yang tanda panah mengarah ke kiri, ini untuk menghapus ya. Kemudian simpan, maka data gejalanya sudah dihapus ya. Begitu juga dapat dilakukan untuk jenis atau penyakit lainnya ya, jenis atau kode penyakit lainnya. Oke, itu dia POM untuk rule-nya ya, data gejala setiap penyakitnya. Nah, ini dia. Oke, selanjutnya POM konsultasi sistem pakar. Jadi POM ini digunakan untuk melakukan konsultasi, untuk identifikasi penyakit ikan air tawar ya. Nah, jadi di sini ada pesan, silahkan pilih jenis penyakit terlebih dahulu, kemudian jawab pertanyaan, berikut untuk melakukan identifikasi penyakit yang dialami oleh ikan mas Anda. Oke, beri tanda tentang untuk jawaban iya ya. Jadi kalau metode backward chaining ini langkah awal dari sistem identifikasinya adalah menetapkan atau menentukan goalnya terlebih dahulu. Dalam hal ini kita tetapkan dulu nama atau jenis penyakitnya ya. Jadi baru kita lakukan identifikasi. Jadi dia ingin memastikan apakah ikannya terkena penyakit enggak gitu ya. Misalnya penyakit kutu nih ya, atau penyakit kutu nih kita contoh. Kemudian kita pilih satu gejala yang mungkin dialami oleh ikannya ya. Nah, ini bercak merah. Apakah insang pada ikan memiliki bercak merah? Iya, hanya itu saja misalnya kita jawab ya. Nah, kemudian kita diagnosa. Nah, di sini muncul pesan, ikan Anda tidak terindikasi mengidap penyakit kutu ya. Karena apa? Karena ciri-ciri yang kita berikan tidak sesuai dengan rule untuk identifikasi penyakit kutu. Jadi ciri yang dijawab ini tidak memenuhi, kondisi atau rule pada penyakit kutu. Jadi jawabannya ikan Anda tidak terindikasi mengidap penyakit kutu. Nah, misalnya kita lihat POM rule-nya ya. Di sini untuk penyakit kutu, gejalanya itu kulit warna gelap, kulit warna pucat, kulit luka dan sirip bercak merah. Misalnya kita jawab seperti itu ya. Kita jawab, jadi kulit warna gelap sini, kulit, organ kulit memiliki warna gelap. Oke. Kemudian kulit warna pucat, kulit luka. Oke, ini.
Dan sirip bercak merah ya, sirip, organ sirip bercak merah. Di sini, ini dia. Kemudian kita tekan tombol diagnosis ya. Nah, maka di sini akan muncul hasil ikan terkena penyakit kutu ya. Kemudian ada deskripsinya dan cara pencegahannya. Jadi karena ciri-ciri yang kita sebutkan pada pertanyaan sesuai dengan rule pada ini ya, penyakit kutu, maka hasilnya adalah seperti ini. Hasil diagnosanya itu mengindikasikan bahwa ikan terkena penyakit kutu. Begitu ya, teman-teman. Prinsip kerja dari sistem pakar metode backward chaining yang dikembangkan menggunakan Python, yang dikembangkan menggunakan Java GUI dan MySQL ini. Oke, itu dia demonstrasi dari aplikasinya ya. Nah, ada pun menu user di sini ada menu logout dan exit ya. Kalau logout dia akan kembali ke form loginnya. Kita masuk lagi. Oke, dan menu exit dia akan langsung keluar ya dari aplikasinya. Jadi itu dia teman-teman aplikasi atau source code dari aplikasi sistem pakar metode backward chaining dengan menggunakan Java GUI dan MySQL. Studi kasus identifikasi penyakit ikan air tawar. Jadi untuk teman-teman yang membutuhkan source code sistem pakar metode backward chaining, silahkan dibeli di ini ya melalui blog kami ini hamzanwadist.blogspot.com yang nanti linknya akan disertakan di deskripsi video. Oke, sekian videonya, semoga bermanfaat dan sampai jumpa pada video selanjutnya.